Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Selamat pagi Bapak dosen. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jadi kali ini saya akan melaporkan hasil survei jembatan yang merupakan salah satu dari tugas atau kuliah konstruksi jembatan kelas D. Jadi sebelum saya melaporkan hasil survei jembatan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti yang terlihat dalam slide, nama saya Agustinus Dororo Koten, NIM 2019 520095. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke pemaparan hasil surveinya. Yang pertama, lokasi survei. Jadi, lokasi survei yang kami lakukan bertempat di Jalan Atletik, Kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lobokwaru. Jadi, jembatan tersebut dibuat untuk melintasi sungai Mewe Kalisari dan Bangau sebagai hulunya. Titik koordinatnya 112 derajat 37 menit 20,27 detik bujur timur dan 7 derajat 55 menit 7,32 lintang selatan. Elevasinya 506 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya tipe jembatan. Tipe jembatan tersebut adalah tipe jembatan gelagar atau sering disebut dengan beam bridge. Jadi jembatan ini berbentuk gelagar yang terdiri atas lebih dari satu gelagar tunggal. Tipe jembatan ini dirangkai dengan menggunakan diafragma dan umumnya menyatu secara kaku dengan pelat yang merupakan lantai lalu lintas. Baik, sekarang kita lanjut ke tipe jembatan. Secara material, jembatan ini digolongkan dalam tipe jembatan beton. Konstruksi jembatan beton menggunakan material beton biasanya digunakan untuk jalan raya. Keunggulan jembatan ini adalah memiliki daya tekan yang kuat lentur yang tinggi, dan lebih awet. Dalam perencanaan jembatan, beban yang dihitung meliputi beban primer, beban mati, beban hidup, beban kejut, dan beban sekunder. Fungsi dari jembatan ini meliputi pertama, untuk pejalan kaki dan penyeberangan atau pedestrian bridge, dan yang kedua untuk jalan raya. Yang berikut kita masuk ke dimensi jembatan. Yang pertama, panjang atau bentang jembatan. Panjang jembatan adalah jarak yang diukur mengikuti garis tengah atau sumbu jembatan mulai dari ujung lantai kendaraan yang satu sampai ujung yang lainnya. Bentang jembatan adalah jarak as ke as perletakan. Hasil surveinya, panjang atau bentang jembatannya adalah 14 meter. Yang kedua, lebar jembatan. Dimensinya, lebar total jembatan 8 meter yang terdiri dari badan jalan 6 meter dan lebar trotoar 1 meter, 1 meter di kanan dan 1 meter di kiri. Berikutnya trotoar jembatan. Lantai trotoar adalah lantai tepi dari pelat jembatan yang berfungsi menahan beban-beban yang terjadi akibat tiang sandaran, pipa sandaran, beban trotoar, dan beban pejalan kaki. Dimensinya lebar 1 meter dan tebal 20 cm. Selanjutnya, railing atau sandaran jembatan. Tiang sandaran atau barrier memiliki fungsi sebagai tiang penyangga di tepian jembatan. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pengguna jembatan. Dari hasil surveinya, kami memperoleh dimensinya, tingginya 125 cm, tebal beton sandaran 10 cm, dan lebarnya 16 cm. Landasan atau expansion joint jembatan. Sambungan ekspansi yang terdapat pada badan jembatan sehingga permukaannya dapat dilewati oleh kendaraan dengan aman. Hasil survei, jembatan ini menggunakan sambungan ekspansi tertutup dengan jenis
aspatil plug joint. Selanjutnya, tumpuan atau bearing jembatan. Tumpuan atau bearing jembatan itu sendiri merupakan bagian ujung bawah dari suatu bangunan atas jembatan atau yang berfungsi menyalurkan gaya-gaya reaksi dari bangunan atas kepada bangunan bawah. Hasil survei, jembatan ini menggunakan tumpuan atau landasan tetap mati atau sendi, atau istilah dengan fixed bearing. Berikutnya, balok memanjang jembatan. Balok memanjang jembatan merupakan balok utama yang memikul beban dari lantai kendaraan maupun beban kendaraan yang melewati jembatan tersebut. Dan kemudian beban-beban tersebut didistribusikan menuju fondasi. Dimensinya L-nya 14 meter, B-nya 60 cm, dan H-nya 1 meter atau 100 cm. Berikutnya, gelanggar atau girder melintang jembatan atau sering disebut dengan balok diafragma. Balok diafragma merupakan pengaku dari gelagar-gelagar memanjang dan tidak memikul beban pada lantai dan diperhitungkan seperti balok biasa. Dimensi atau ukurannya, bentangannya 5 meter, lebar penampangnya 30 cm, dan tinggi penampangnya 60 cm. Berikut sayap jembatan. Dinding sayap atau wing wall adalah bagian dari bangunan bawah jembatan yang berfungsi untuk menahan tegangan tanah dan memberikan kestabilan pada posisi tanah terhadap jembatan. Ukurannya, tingginya 2,3 meter. Selanjutnya kita masuk ke oprit atau jalan pendekat jembatan. Oprit jembatan itu sendiri adalah bangunan yang terletak di belakang abutmen atau sebagai penghubung antara jalan dengan jembatan. Oprit juga dikenal sebagai timbunan tanah yang berada di belakang abutmen. Dari hasil survei, ukurannya, panjangnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Tebal lapisan jembatan, tebal pelatnya 20 cm, dan tebal aspalnya 10 cm. Selanjutnya kita masuk ke abutmen. Abutmen atau sering disebut dengan kepala jembatan atau pangkalan jembatan. Pada umumnya berfungsi meneruskan beban vertikal dan horizontal dari superstruktur ke fondasi dan sebagai tembok penahan tanah yang menahan tekanan tanah aktif. Hasil survei, tipe abutmen, ujung terbuka atau open end abutmen. Jenis abutmennya, pangkal atau tembok penahan gravitasi. Dimensi atau ukuran abutmennya, lebar 7 meter dan tinggi pangkalnya 5 meter. Selanjutnya, fondasi. Fondasi adalah bagian dari jembatan yang tertanam di dalam tanah. Fungsi dari fondasi adalah untuk menahan beban-beban bangunan yang berada di atasnya dan meneruskannya ke tanah dasar, baik arah vertikal maupun arah horizontal. Apabila syarat dari daya dukung tanah yang terletak pada bagian bawah abutmen tidak terpenuhi, maka daya dukungnya harus ditambah, yaitu dengan melakukan perencanaan fondasi dalam. Contohnya, fondasi caisson atau fondasi sumuran. Secara umum, fondasi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, fondasi langsung. Yang kedua, fondasi sumuran. Dan ketiga, fondasi tiang panjang. Jadi, pemilihan fondasi tersebut, 3 fondasi tersebut, memiliki beberapa faktor dalam untuk memilihnya. Yang pertama meliputi jenis tanah, yang kedua kemudahan pelaksanaan, yang ketiga sketsa. Di dalam jenis tanah juga terdapat beberapa jenis. Ada jenis tanah lunak dengan lapisan dalam kurang dari 6 meter,
tanah lunak atau lapis dangkal yang kedalamannya berkisar 2-6 meter. Yang ketiga, tanah keras atau berbatu aluvial sangat kerikil atau tebal. Lain-lainnya atau faktor menjadi nilai tambahan dari jembatan tersebut. Jembatan tersebut juga dilengkapi dengan pagar pengaman jembatan ya. Pagar kawat. Pagar ini terdiri dari pagar kawat berangka besi setinggi hampir 3 meter dengan selebar menutup seluruh badan jembatan. Jadi tujuan pagar ini untuk menjaga keamanan dan selain itu untuk mencegah agar pembuangan sampah ke sungai tidak terjadi. Ukurannya dari hasil survei, tingginya 2,5 meter dan panjangnya 18 meter. Selain itu juga, jembatan ini dilengkapi dengan landing jembatan. Ukurannya panjang 4 meter dan lebar 45 cm, sedangkan tingginya 120 cm. Baik, sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama presentasi saya kata-kata atau tingkah laku yang berkenan di hati Bapak dosen atau teman-teman sekalian. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang telah menonton video presentasi saya ini hingga selesai. Sekian dan terima kasih.